Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu yang kami hormati. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas soal UPPPG Guru PAI di tahun 2023 ya. Nah, sekedar informasi bahwa dari tahun ke tahun untuk kisi-kisinya itu sama ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir bahwa ebook ini kami sudah sesuaikan dengan kisi-kisi. Nah, untuk pembelian di harga 50.000, silahkan untuk pemesanan ke 087 763 246 123. Pembahasan soal pada saat ini di video ini akan kita bahas pada kisi-kisi 48, 49, dan 50. Baik, sekarang kita akan bedah dulu pada kisi-kisi 48, indikator 38. Diberikan narasi atau ilustrasi tentang potensi kuwah al-ghadab, peserta didik mampu menyimpulkan kedua potensi jiwa ini untuk fondasi akhlak karimah. Kuwah al-ghadab merupakan dorongan manusia untuk menolak yang tidak disenangi dan mendapatkan kenikmatan yang bersifat abstrak dan batin, di mana ia bisa menghasilkan sifat utama yang dapat menjadi sumber akhlak yang mulia serta menumbuhkan kebaikan-kebaikan yakni sifat saja'ah, keberanian. Dengan sifat saja'ah, manusia bisa berani berkorban apa saja untuk meraih kebahagiaan dan kemuliaan batinnya. Dan bahkan ia akan berani berkorban tidak hanya dengan apa yang dimilikinya, tetapi juga berani maju mengorbankan jiwa raganya demi kemuliaan dan kebahagiaan yang diyakininya benar. Syaja'ah menurut Al-Ghazali dalam kitab Mizan al-Amal meliputi banyak sifat turunannya, di antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, al-karam, kebaikan budi, yaitu berani mengambil sifat moderat untuk mengambil atau menerima keputusan penting dalam berbagai masalah yang menyangkut kemaslahatan yang besar dan urusan-urusan yang mulia. An-najdah, membantu, menolong, yaitu berani dalam membantu atau menolong siapapun, apalagi menolong hal yang benar. Baginya merupakan jihad, bukan penekat, juga bukan penakut. Apabila sudah meyakini sebuah kebenaran, maka harus berani maju, meskipun harus mempertaruhkan jiwa demi kemuliaan abadi. Yang C. Kibr an-nafs, berjiwa besar, bukan sombong juga bukan rendah diri. Ia berani menjadikan dirinya sebagai ahli dalam hal kemuliaan dengan penuh kerendahan hati dan menghindari perdebatan pada urusan-urusan yang sedikit manfaatnya. Ia sangat menghormati ulama. Kemudian yang D ada al-ihtimal, yaitu ketahanan dalam bekerja. Berani bertanggung jawab menahan diri dalam menjalankan tugas meski dirasa sangat berat. Al-hilm atau santun, ia dapat menahan emosi yang biasanya meledak-ledak, tidak terpancing dalam keadaan apapun dan marah. Sikapnya tetap santun dalam menghadapi semua orang. Ia sudah dapat lepas dari sikap yang buruk dalam menghadapi orang lain atas gejolak jiwa suka dan tidak suka. Kemudian F. Al-wikar atau tenang, menahan diri dari berbicara secara berlebihan. Kesia-siaan, banyak menunjuk dan bergerak dalam perkara yang tidak membutuhkan gerakan, mengurangi amarah, tidak banyak bertanya, menahan diri dari menjawab yang tidak perlu, menjaga diri dari ketergesaan dalam beramal, dan bersegera dalam seluruh perkara kebaikan. Baik, langsung saja kita ke soal yang pertama. Kuah asyahwah akan menjadi baik apabila dapat terdidik oleh akal dan syariat. Maka ia akan menghasilkan sifat yang disebut apakah A. Al-iffah, B. Al-haya, C. Al-ikhlas, D. Qanaah. Qanaah ya. Jawaban yang tepat adalah yang A. Al-iffah.
Al-iffah adalah mampu menahan diri dari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik dan bersabar yakni taat mutlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik dalam menjalankan perintah-perintahnya maupun meninggalkan larangannya. Walaupun jiwanya atau syahwatnya sangat menginginkan untuk melanggarnya. Berikutnya, kita akan bahas pada kisi-kisi 49 indikator 39. Disajikan narasi tentang kisah perilaku seseorang yang senantiasa mengerjakan amal soleh. Mahasiswa dapat menyimpulkan hakikat amal soleh dalam implementasinya di kehidupan sosial kemasyarakatan. Kita akan bahas materinya. Menurut bahasa, amal soleh berarti perbuatan yang baik, bermanfaat, selamat, atau cocok. Sedang menurut istilah, terdapat beberapa definisi antara lain. Menurut Zamahsyari, amal soleh diartikan sebagai semua perbuatan yang sesuai dengan ajaran Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Amal soleh juga didefinisikan sebagai perbuatan baik yang dilakukan seseorang karena Allah Subhanahu wa taala dengan tujuan untuk mendapatkan rahmat dari ridhonya, baik menjalankan perintah maupun menjauhi larangannya, sesuai dengan aturan-aturan ajaran Islam. Dilihat dari hubungan antara manusia sebagai makhluk dan Allah Subhanahu wa taala sebagai Khalik, maka amal soleh dapat didefinisikan dengan semua perbuatan yang dilakukan hamba kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk pengabdiannya yang didasari dengan iman. Didasari dengan iman artinya disyaratkan dengan keyakinan dan pengetahuan yang benar. Baik, sekarang kita akan bahas soalnya. Perilaku yang sesuai dengan amal soleh dalam kehidupan sosial kepada manusia lainnya atau masyarakat adalah titik-titik. Apakah A1, 2, 3, B2, 3, dan 4, C2, 3, dan 5, D3, 4, dan 5? Coba yang tepat adalah yang C, yaitu 2, 3, dan 5. Menyantuni anak yatim, menunaikan ibadah haji, berbuat baik terhadap sesama. Sekarang kita akan bahas pada kisi-kisi 50 pada indikator 40. Disajikan narasi tentang kisah perilaku seorang yang senantiasa mengerjakan amal soleh. Mahasiswa dapat menentukan keberadaan iman kepada Allah sebagai fondasi amal soleh dalam implementasinya di kehidupan sosial kemasyarakatan. Iman dan amal soleh merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, karena apabila salah satu dari keduanya tiada, maka kesempurnaan dari salah satunya akan berkurang. Iman dan tanpa amal itu hampa, sedangkan amal tanpa iman itu percuma. Iman adalah pondasi, sedangkan amal adalah implementasi. Dilihat dari hubungan antara manusia sebagai makhluk Allah sebagai Khalik. Ya, di sini ada manusia sebagai makhluk dan Allah Subhanahu wa taala sebagai Khalik. Maka amal soleh dapat didefinisikan dengan semua perbuatan yang dilakukan hamba kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk pengabdiannya yang didasari dengan iman. Didasari dengan iman artinya disyaratkan dengan keyakinan dan pengetahuan yang benar. Baik, kita akan bahas soalnya. Hussein adalah orang yang dalam hidupnya selalu berencana yang matang dan tawakal. Maka pernyataan yang benar sesuai perilaku Hussein di atas kecuali titik-titik. Berarti yang bukan. Apakah perencanaan Hussein merupakan amal dan tawakalnya merupakan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hussein mengerjakan sesuatu tanpa menjadikan iman sebagai pondasi ia beramal ini kecuali ya. Hussein selalu melakukan amal yang berlandaskan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hussein menjadikan imannya sebagai pondasinya dalam mengerjakan sesuatu. Jawaban yang tepat tentu sudah terlihat yaitu jawaban B. Baik Bapak Ibu, itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.